Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Dimas Nur Cahyanto dari Program Studi Sistem Informasi SI 401. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Big Data Business untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah Business Intelligence. Eh, Terima kasih kepada Bapak Ucuk Darussalam STMT selaku dosen pengampu untuk mata kuliah pada kesempatan kali ini. Ya, langsung saja kita mulai. Di sini ada beberapa buah pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan dan melampirkan data dukung dari penjelasan dari yang telah saya rangkum. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence? Ya, dari yang telah saya baca mengenai fast moving consumer goods, mengenai bahan kosmetik, di situ saya melihat laporan data dari kompas.co.id mengenai laporan kinerja penjualan e-commerce pada tahun 2023, di mana ini sesuai dengan yang sudah dipersyaratkan. Syarat utamanya itu sebagai report dalam bisnis intelijen itu karena diantaranya ada tiga hal yang telah saya rangkum. Yang pertama, karena laporan ini telah menyajikan data penjualan secara padat dan tersegmentasi berdasarkan kategori perawatan, kecantikan, makanan, minuman, kesehatan, ibu dan bayi. Kemudian tren pertumbuhan market share serta insight terkait perilaku konsumen dan strategis bisnis yang relevan. Kemudian yang kedua adalah data ini dikumpulkan dari berbagai marketplace, di antaranya Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Dengan cakupan waktu 1 tahun penuh, menggunakan metode online crawling. Apa sih metode online crawling ini? Metode online crawling ini adalah metode untuk merangkum ya, merangkum dari berbagai macam sumber yang biasa disebut juga website itulah web spider yang biasa kami gunakan. Di mana ini adalah untuk memake sure data yang aktual dan komprehensif. Lalu yang tiga adalah karena laporan ini juga telah menyediakan analisis tren, faktor pendorong pertumbuhan, dan juga rekomendasi yang strategis, di mana ini merupakan karakteristik penting ya dalam bisnis intelijen, karena ini demi mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Nah, kita akan melampirkannya. Ini untuk laporannya. Nah, ini adalah Indonesian Fast Moving Consumer Goods e-commerce yang dilaporkan pada tahun 2023. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, ada food and beverage, beauty and care, kemudian ada quantity and number of sales, impact, FMCG, performance. Kemudian di sini juga merangkum untuk konten yang disajikan. Ada beauty care, food and beverage, kemudian ada ibu dan bayi, kesehatan. Nah, di sini juga ada eh, metode yang mereka gunakan yaitu metode crawling ya, yang tadi saya sebutkan adalah merangkum dari berbagai macam sumber seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Mana periode ini pun juga dilakukan dari Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Lanjut untuk yang nomor 2.
Apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi yang untuk pengguna? Menurut saya pribadi, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, menurut saya laporan ini telah memenuhi kriteria pengolahan big data. Karena dari pengolahan big data ini, kita memerlukan beberapa indikator. Di antaranya cakupan yang cukup besar ya. Seperti ada 270 subkategori, kemudian ada 38.186 brand, 10,7 juta produk listings, dan ini semua dikumpulkan secara otomatis dari berbagai sumber yang menggunakan metode online crawling tadi. Kemudian data ini juga diolah, kemudian dan ditampilkan dalam bentuk insight yang mudah dipahami. Nanti akan kita lihat ya eh, macam tampilan yang akan mereka sajikan seperti diagram dan chart. Kemudian untuk nilai penjualan, pertumbuhan transaksi, dan market yang subkategori, jadinya dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk pengambilan keputusan. Jadi singkatnya, apakah metode pengolahan big data dan ini dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk pengguna? Menurut saya iya, karena dari data laporan tersebut mencakup cakupan yang cukup luas. Ada berbagai subkategori, brand, dan juga products. Di mana ini semua tuh semua dirangkum dan di list menggunakan metode crawling dan disajikan dalam bentuk chart atau diagram. Nah, inilah 4 kategori utama dalam laporan business intelligence dari food, market, consumer, and goods. Fast moving consumer goods. Di mana ada 270 subkategori, 38.185 brands, dan 10,7 juta produk listing. Nah, di sini kita dapat lihat juga penjualan dari marketplace itu menyentuh angka 57,6 triliun pada tahun 2023. Di sini cakupan utamanya kita bisa lihat ya, teman-teman. 49% itu dikuasai oleh beauty and care, kemudian disusul oleh food and beverage, yang ketiga adalah produk kesehatan, dan yang keempat ini adalah mom and baby atau ibu dan anak. Dan FMCG market in e-commerce ini juga termasuk bertumbuh ya, di mana rata-rata penjualan ini menyentuh angka 576 billion. Ini menumbuh angka sebanyak 2,2% dan penjualannya itu bertumbuh sebanyak 3,8%. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, apakah kelemahan report sales dan venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut? Menurut saya ada beberapa kekurangan atau kelemahan dari konsep visualisasi report, yaitu diantaranya adalah ini karena ada terbatasnya pada bentuk penyajian data yang lebih banyak berupa narasi ya teman-teman. Seperti tadi kita lihat juga bahwa penyajian ini kebanyakan dalam bentuk teks. Kemudian visualisasi dan data interaktif seperti grafik, dashboard, atau infografis itu komprehensif ya. Lalu yang kedua, mengapa ada kelemahan? Karena tidak adanya fitur drill down, di mana filter interaktif ini atau perbandingan visual antara subkategori yang satu dengan subkategori yang lain, di mana ini dapat memudahkan eksplorasi data lebih lanjut pada pengguna.
Jadi hal ini itu membuat pengguna yang ingin melakukan analisis lebih dalam harus mengandalkan data yang sudah dirangkum, bukan untuk melakukan eksplorasi mandiri. Lalu yang ketiga adalah visualisasi yang lebih sederhana dan kurang interaktif. Dan ini bisa menjadi batasan ya, batasan pemahaman yang mendalam bagi pengguna yang membutuhkan suatu insight yang spesifik. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge atau meningkatkan pengetahuan? Menurut saya ya, analisa dan insight yang disajikan dalam laporan ini sudah cukup untuk mau dipahami ya, teman-teman. Karena pertama, ini adalah konsep dasar di mana ini menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan juga penjelasan yang terkini. Kemudian ini juga relevan teman-teman terhadap konteks bisnis yang dimunculkan seperti yang tadi ada beauty and care, kemudian ada kesehatan ibu dan bayi, dan juga food and beverage. Namun ada beberapa macam kekurangan teman-teman dari visualisasi grafik di web penyajiannya yang terlalu banyak interaktif berupa narasi dan tidak terlalu menonjolkan perbandingan yang komprehensif antara perbandingan yang satu dengan yang lain. Jadinya pemahaman mendalam dan penemuan insight baru itu untuk dapat menggain knowledge-nya ini agak lebih susah, teman-teman. Dan ini semua tuh bergantung kepada bentuk narasi dari penulis. Kemudian untuk kebutuhan edukasi dasar dan pemahaman yang tren umum, lapor ini sudah cukup informatif ya. Namun hanya kurang optimal saja apabila digunakan untuk analisis data mandiri atau pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, seperti inilah teman-teman. Untuk konsep utamanya memang dalam laporan kali ini adalah duty and care, food and beverage, health, dan mom and baby atau ibu dan anak. Kemudian interaktifnya ini belum belum disajikan secara lengkap karena tidak ada perbandingan yang satu dengan yang lain secara spesifik, hanya mengenai pertumbuhan dan produk-produk yang digunakan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.